என் பேர் நரேஷ். லக்கி டிரால உங்களுக்கு ஒரு பரிசு வந்திருக்கு. Surprise! Brand new car! அந்த டெட் பாடி கார்ல தான் இருக்கா. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo sob. Berjumpa lagi dengan PBP Movies. Kali ini saya akan meringkas sebuah film Tamil berjudul Sopana Sundari yang rilis bulan April 2023. Film ini diperankan oleh Aishwarya Raje sebagai Agalia. Sopana Sundari adalah film komedi thriller tentang sebuah keluarga kelas menengah ke bawah yang mendapatkan hadiah mobil dari kupon undian. Namun, mobil tersebut menjadi perebutan di antara para saudara karena klaim hak milik kupon. Ada hal yang lebih menegangkan dari perebutan mobil tersebut, yaitu mayat yang ada di bagasi mobil yang tidak diketahui semua orang. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share, agar channel ini bisa berkembang dan terus menyuguhkan ringkasan film terbaik untuk Anda semua. Dua orang karyawan, Naresh dan temannya, diberi tugas oleh manajer untuk memberikan hadiah kejutan kepada 5 orang pemenang yang telah mengisi kupon undian di toko perhiasan mereka. Agalia menjadi salah satu orang yang memenangkan hadiah tersebut. Naresh memberikan hadiah kepada 4 pemenang lainnya. Tiba giliran Agalia. Ia menelepon Agalia untuk memberitahukan info tersebut. Awalnya Agalia tidak mempercayainya, namun Naresh sudah berada di dekat rumahnya. Agalia pun menyuruh Naresh mendatangi rumahnya. Tiba di rumah Agalia, Naresh memberitahukan bahwa Agalia mendapat hadiah kejutan dari toko perhiasan SGC Jewelry dan Agalia diharuskan melihatnya sendiri untuk merekam reaksi darinya karena pihaknya akan mendokumentasikan penyerahan hadiah tersebut. Karpet merah digelar. Agalia, kakak perempuannya yang bisu bernama Timothy, dan ibu mereka, Bu Sylvie, keluar rumah disambut tarian dan nyanyian. Untuk memberikan kesan kejutan, mata mereka ditutup oleh kain hitam. Saat penutup mata dibuka, mereka melihat sebuah mobil berwarna merah, keluaran terbaru. Mereka terkejut bercampur bahagia karena mendapatkan hadiah mobil baru. Seorang pria bernama Maran bersama ibunya datang ke rumah Agalia untuk melamar Timothy. Ibu Maran mengatakan bahwa mereka menyukai Timothy. Bu Sylvie mengatakan bahwa keadaan keuangan mereka sedang tidak baik. Namun Ibu Maran mengatakan bahwa mereka akan menanggung biaya pernikahan, dengan syarat memberikan mobil yang didapatkan Agalia kepada Maran sebagai mahar. Agalia menyetujuinya. Baginya, pernikahan kakak perempuannya lebih penting daripada mobil tersebut, apalagi Timothy sudah berumur dan tidak bisa bicara. Tentu itu akan membuatnya sulit mendapatkan suami. Agalia akan memberikan mobil itu kepada mereka dengan syarat, pernikahan harus dilaksanakan di tanggal baik di bulan berikutnya. Ibu Maran menyetujuinya. Maran meminta waktu untuk berduaan dengan Timothy. Mereka pun pergi makan malam dan berkendara menggunakan mobil hadiah itu. Di perjalanan, Maran menyuruh Timothy menyetir. Timothy tidak bisa menyetir, namun Maran mengatakan bahwa ia akan mengajarinya menyetir. Mereka pun bertukar posisi. Esok harinya, Naresh dan temannya sedang mengendarai motor, tiba-tiba telepon berdering. Polisi Subayah menelepon, ia menyuruh Naresh pergi ke kantor polisi karena ada sesuatu yang penting terkait mobil hadiah yang diterima Agalia. Mereka pun pergi ke kantor polisi. Di kantor polisi, Naresh menemui Agalia menanyakan apa yang terjadi. Saat Agalia akan menjelaskan, seorang pria menyela mereka. Ia bernama Durai, kakak laki-laki Agalia. Naresh menyuruh Durai diam. Naresh bertanya lagi kepada Agalia, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dua saudara bisa ribut tentang masalah hadiah? Sebelumnya, di malam hari Durai mengeluhkan tentang Timothy yang tidak jadi menikah karena sang calon pria membatalkan lamaran. Calon kakak iparnya bernama Gopi memberi saran kepada Durai untuk segera menikahi adiknya, meskipun harus melangkahi Timothy sebagai kakak tertua. Akhirnya Durai menikah tanpa izin keluarganya. Durai datang ke rumah ibunya bersama istrinya, Gopi, dan 2 anak buah Gopi bernama Brewok dan Richie. Terjadi pertengkaran di antara mereka karena mereka tidak menyukai pilihan Durai. Gopi menyuruh Durai dan adiknya untuk tinggal di sana karena adiknya sudah menjadi istri Durai. Durai dan istrinya pun tinggal di rumah itu. Setiap hari, istri Durai melakukan hal-hal yang membuat orang di rumah kesal. Hingga akhirnya, ia berkata buruk kepada Bu Sylvie. Bu Sylvie menampar istri Durai. Karena hasutan istrinya, Durai pun memutuskan untuk pindah rumah dengan membawa hampir semua perabot rumah. Suatu hari, Durai membeli perhiasan di toko SGC Jewelry, tempat Agalia bekerja dan melemparkan kupon undian kepada Agalia. Agalia pun mengisi kupon tersebut dan memasukkannya ke kotak undian, hingga ia memenangkan hadiah mobil. Berita tentang hadiah mobil sampai ke telinga istri Durai. Durai dan keluarganya pun datang meminta mobil tersebut, karena kupon yang dipakai Agalia adalah miliknya. Durai memaksa Agalia memberikan mobil padanya. Agalia tidak mau memberikannya. Gopi menampar Agalia. Akhirnya terjadi keributan di antara kedua kubu. Mereka saling memukul dan melempar barang.
Hingga akhirnya mobil rusak oleh Richie dan Brewok karena tertimpa benda berat. Polisi datang melerai perkelahian. Mereka pun berakhir di kantor polisi. Manajer toko datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Inspektur Kanan mengumpulkan mereka semua untuk menjelaskan duduk perkaranya. Setelah mendengar penjelasan dari semua orang, Inspektur Kanan memutuskan bahwa mobil itu milik Durai dengan 2 syarat. Pertama, Durai harus memberi uang kepada Agalia senilai 1 lakhs dari harga mobil 10 lakhs tersebut. Kedua, Durai harus memberikan bukti kwitansi pembelian perhiasan miliknya. Semuanya setuju dengan keputusan tersebut. Di luar kantor polisi, Durai mengatakan bahwa ia tidak memiliki kwitansi pembelian, karena ia membeli perhiasan itu atas suruhan orang lain. Ia hanya mendapatkan imbalan dari pembelian tersebut. Gopi meminta Durai menunjukkan alamat si pembeli itu, karena ia mempunyai sebuah rencana. Tiba di rumah, Timothy menanyakan tentang mobil kepada Agalia. Bu Sylvie mengatakan mobil telah hilang. Timothy seketika menjadi pucat pasi, kemudian menangis. Agalia menyuruh Timothy untuk tidak sedih. Ia berjanji akan tetap menikahkannya. Namun, bukan itu yang ada di benak Timothy. Maran datang mengunjungi Timothy. Ia pun menanyakan hal yang sama, di mana mobil itu. Melihat ekspresi berlebihan Maran dan Timothy, Agalia merasa ada yang aneh. Ia mendesak Timothy untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Timothy pun menceritakannya. Malam sebelumnya, Maran sedang mengajari Timothy mengendarai mobil. Timothy terus melihat Maran, bukannya melihat jalan di depan. Tiba-tiba mereka menabrak sesuatu. Yang mereka tabrak adalah seorang lelaki. Mereka panik saat tahu lelaki itu tidak bernapas. Di saat yang bersamaan, mobil patroli polisi terlihat dari kejauhan. Takut ketahuan polisi, Maran dan Timothy memasukkan lelaki tersebut ke bagasi mobil. Polisi bertanya pada Maran, apa yang sedang mereka lakukan. Maran berkata ia sedang mengajari Timothy mengemudi. Polisi pun menyuruh mereka pergi. Karena mencurigai Maran, polisi mengikuti mobil mereka hingga ke dekat rumah. Maran berkata, tidak aman membuang mayat malam ini, ia akan membuang mayat esok hari dengan dalih belajar mengemudi. Mengetahui ada mayat di dalam mobil, Agalia dan ibunya shock. Agalia menelepon seseorang, setelah itu ia pergi keluar. Seorang tetangga memanggil Agalia. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun Agalia mengabaikannya. Agalia meminta teman kerjanya memberi data customer yang membeli perhiasan di toko mereka. Sementara itu, Gopi menyuruh 2 anak buahnya mencuri kwitansi di rumah pembeli asli perhiasan. Di rumah pemilik kwitansi, si Brewok menyalakan lampu dan TV dengan volume yang besar agar tidak dicurigai tetangga. Kemudian ia pergi mencari kwitansi di kamar sebelah, sedangkan Richie pergi ke kamar lain untuk tidur. Agalia dan Bu Sylvie pun datang ke rumah tersebut. Agalia masuk ke dalam, sedangkan Bu Sylvie menunggu di luar. Agalia mengetuk pintu, namun tidak ada orang yang keluar. Ia mengetuk pintu lagi. Kali ini pintu terbuka dengan sendirinya. Ia pun masuk ke dalam rumah, tetapi tidak ada siapa-siapa di ruang tamu. Ia melihat si Brewok sedang mencari kwitansi di salah satu kamar. Seorang tetangga melihat rumah itu menyala, padahal sang pemilik sedang tidak ada di rumahnya. Si Brewok menelepon Gopi menanyakan seperti apa bentuk kwitansi tersebut karena ia tidak bisa membaca. Gopi berkata sambil marah-marah, ia akan mengirimi gambar kwitansi lewat WhatsApp. Si Brewok kesal karena dimarahi Gopi. Ia menggulung kertas kwitansi dan melemparkannya keluar kamar. Agalia memungut kertas yang dibuang si Brewok. Ternyata kertas itu adalah kwitansi yang ia cari. Saat akan pergi dari rumah itu, seseorang menutup pintu dari luar. Agalia bersembunyi di balik dinding. Si Brewok heran kemana hilangnya kertas yang ia buang barusan. Ia pun melihat keluar jendela, seorang tetangga terdengar sedang menelepon polisi. Tidak berapa lama polisi datang, kemudian menangkap si Brewok dan Richie. Agalia keluar dari rumah lewat jendela belakang. Akhirnya ia berhasil mendapatkan kwitansi tersebut. Pagi harinya, si Brewok dan Richie dipukuli polisi. Mereka diinterogasi terkait pencurian semalam. Mereka pun menceritakan tentang masalah kwitansi tersebut. Inspektur yang mengetahui informasi itu mencoba memanfaatkan kesempatan untuk merayu Agalia. Sementara itu, Durai dan Gopi memanggil Agalia untuk bernegosiasi. Awalnya mereka menawarkan 2 lakhs untuk mobil tersebut, namun karena Agalia mengetahui kebenaran tentang pemilik asli kwitansi, ia meminta 5 lakhs. Mereka pun terpaksa menyetujuinya. Seorang penipu profesional bernama Fidget diutus untuk mengambil mobil hadiah. Ia pun pergi ke kantor polisi. Saat mendekati mobil, ia mencium bau yang sangat menyengat dari mobil itu. Ia pun masuk ke kantor polisi menemui Inspektur Kanan. Ia mengaku sebagai pemilik kwitansi dan ingin membawa mobil hadiah tersebut. Inspektur Kanan mencurigai Fidget. Fidget tidak bisa mengambil mobil hadiah sebelum ia membawa bukti perhiasan dan kwitansinya. Ia pun keluar dari kantor polisi. Fidget menjelaskan kepada Agalia dan yang lainnya tentang hal itu. Gopi memberi saran untuk membeli perhiasan dengan membagi rata uang di antara mereka. Jika Agalia menolaknya, maka kesepakatan membagi 5 lakhs batal.
Agalia, Bu Sylvie dan Tim Mozi mencoba mengumpulkan uang dengan meminjam dan menjual barang yang mereka miliki. Sedangkan Gopi dan Durai menjual taksi milik mereka. Inspektur Kanan pun memberi uang kepada Agalia untuk mengesankannya. Di rumah, mereka tengah dipusingkan masalah uang yang belum terkumpul. Kemudian Bu Sylvie membawa suaminya yang stroke ke kamar mandi. Tiba-tiba ia berteriak, suaminya jatuh di kamar mandi. Mereka segera membawa ayah Agalia ke rumah sakit. Saat akan pergi, seorang tetangga mencegat mereka. Ia berkata ingin menyampaikan sesuatu yang penting, namun mereka tidak punya waktu dan pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, seorang petugas RS meminta nomor rekening Bu Sylvie dikirimkan kepadanya melalui WhatsApp. Agalia pun mengirimkannya. Tiba-tiba uang 1 lakhs masuk rekeningnya. Ia pun bertanya kepada Bu Sylvie, uang untuk apa? Ternyata Bu Sylvie sengaja menjatuhkan suaminya di kamar mandi untuk menjual ginjal suaminya seharga 1 lakhs. Agalia pun marah dan pergi. Tim Mozi mengisyaratkan, kenapa mata dan hatinya tidak dijual juga. Bu Sylvie pun heran dengan pertanyaan anaknya. Ternyata Agalia marah karena Bu Sylvie menjual ginjal seharga 1 lakhs, sedangkan ia bisa menjualnya seharga 3 lakhs. Bu Sylvie makin heran kepada Agalia. Mereka pun pulang ke rumah. Tiba di depan rumah, Inspektur Kanan menunggu Agalia. Ia meminta Agalia ikut pergi dengannya sebagai imbalan uang yang ia berikan kepada Agalia. Agalia pun mengembalikan uang tersebut dan menyuruh Inspektur Kanan pergi. Esok harinya, Fidjit pergi lagi ke kantor polisi membawa perhiasan untuk menebus mobil. Di ruangan Inspektur Kanan, ia melihat 3 orang asing. Fidjit menunjukkan perhiasan kepada Inspektur Kanan dan meminta kunci mobil. Namun ia malah kena tamparan. Pria di depannya yang ditemani Nares dan manajer ternyata pemilik asli kwitansi tersebut. Inspektur Kanan memberikan kunci kepada pria itu. Mereka pun pergi. Agalia, Gopi dan Durai menunggu di luar kantor polisi. Mereka melihat manajer toko dan Nares bersama pria asing keluar kantor polisi. Gopi menelepon polisi kenalannya, Polisi Subayah, untuk menanyakan informasi. Polisi Subayah berkata, bahwa mobil hadiah diambil pemilik aslinya dan Fidjit ditangkap karena melakukan penipuan. Durai melihat pengemudi mobil, ternyata ia bukan orang yang menyuruhnya membeli perhiasan. Agalia pun pergi dengan kecewa dan Gopi marah karena gagal mendapatkan mobil. Ia berencana membunuh pria asing itu. Gopi mencegat pria asing itu di jalan dan menamparnya. Saat akan membunuh pria tersebut, Inspektur Kanan datang dan menangkap Gopi. Inspektur Kanan menemukan dompet milik pria asing itu. Saat dilihat, tertulis di KTP-nya bernama Anthony. Ternyata Anthony pun bukan pemilik aslinya, karena pemilik asli kwitansi bernama Tamis. Inspektur Kanan menamparnya. Anthony berkata itu bukan idenya, tapi orang yang ada di dalam mobil. Polisi junior memeriksa mobil. Ternyata di dalam mobil itu ada Agalia sedang bersembunyi. Agalia sengaja merencanakan semuanya untuk mengambil mobil hadiah. Ia bekerja sama dengan teman kerjanya untuk membawa perhiasan palsu dan menukarnya dengan yang asli. Kemudian meminta tolong Nares dan Anthony agar lebih meyakinkan polisi saat mengambil hadiah mobil. Agalia dan Gopi dibawa ke kantor polisi. Gopi pun dibebaskan dengan jaminan, sedangkan Agalia dibawa pergi ke motel oleh Inspektur Kanan. Di motel, Agalia justru meminta Inspektur Kanan untuk memperkosanya. Bu Sylvie dan Tim Mozi diberitahu oleh tetangganya bahwa Agalia dibawa ke motel. Mereka pun menyusul Agalia untuk menyelamatkannya. Agalia keluar dari motel dengan pakaian robek, namun ia terlihat santai. Ternyata Agalia secara diam-diam merekam tindakan Inspektur Kanan yang mencoba memperkosanya. Rekaman tersebut dijadikan alat untuk memeras Inspektur Kanan agar mengembalikan mobil dan perhiasan yang disita di kantor polisi kepada mereka. Di kantor polisi, Subayah akan menyerahkan kunci mobil kepada Agalia. Inspektur Kanan menelepon Subayah. Ia menyuruh Subayah memeriksa isi mobil sebelum menyerahkan kunci kepada mereka. Subayah dan 1 polisi pergi memeriksa mobil. Agalia, Tim Mozi dan Bu Sylvie mulai khawatir. Saat akan membuka pintu bagasi, seorang polisi memanggil Subayah dan temannya terkait berita tentang kasus asusila Inspektur Kanan. Pintu bagasi terbuka, namun Subayah pergi meninggalkan mobil dan melihat berita tersebut. Saat Agalia dan yang lainnya melihat bagasi mobil, ternyata tidak ada mayat di sana. Tim Mozi pun bingung, ia yakin telah memasukkan mayat ke bagasi tersebut, kenapa sekarang menghilang? Mereka pun tidak ambil pusing dan pergi dari kantor polisi. Durai mencegat mereka di jalan. Durai berkata bahwa ia menyesal telah menyakiti mereka. Durai dipaksa menikah karena istrinya hamil, padahal kenyataannya istrinya itu tidak hamil. Selama ini ia dibohongi oleh istrinya dan Gopi. Beberapa penjahat datang dan menyela pembicaraan mereka, kemudian memasukkan mereka ke dalam mobil. Ternyata mereka adalah suruhan Inspektur Kanan yang ingin membalas dendam. Pertama, Inspektur Kanan memukul Durai dengan besi dan memasukkannya ke dalam karung, lalu menyuruh semua anak buahnya membuang Durai. Berikutnya, ia membawa Tim Mozi untuk diperkosa. Agalia mencoba melepaskan ikatan hingga tali berhasil terlepas dari tangannya. Kemudian ia mendorong Inspektur Kanan hingga terlempar ke dalam gudang.
Ketiga wanita itu menghajar Inspektur Kanan bergantian. Terjadi perkelahian sengit antara satu pria melawan 3 wanita. Akhirnya mereka berhasil melumpuhkan Inspektur Kanan dan menyelamatkan diri. Esoknya, wanita tua tetangga mereka datang lagi. Sebenarnya ia ingin mengatakan sesuatu tentang mobil. Pada malam itu, seorang pria keluar dari bagasi mobil mereka dan pergi begitu saja. Pria yang ditabrak Timothy ternyata masih hidup. Maran datang bersama ibunya. Ia mengatakan bahwa pernikahan akan tetap dilaksanakan sesuai rencana mereka, meskipun tanpa mahar mobil. Film selesai. Terima kasih sudah menonton tayangan ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share untuk ringkasan film lainnya yang tentunya lebih seru lagi. Sampai jumpa.